Halo semuanya, dengan Tamami di sini. Kali ini aku akan nge-review Mitoshiba Chopper CH200 setelah pemakaian selama 1 bulan. Untuk kalian yang tanya aku belinya di mana, jadi aku belinya via marketplace di Shopee. Nah, untuk kalian yang mau beli, kalian bisa menyesuaikan marketplace mana yang cocok untuk kalian. Kalian bisa beli di Tokopedia, bisa beli di Shopee atau Bukalapak dan lain sebagainya. Nah, untuk Mitoshiba sendiri sebenarnya mereka melayani pengiriman online. Jadi kalian tinggal cek IG-nya Mitoshiba, lalu di sana akan ada nomor WA, kalian bisa hubungi lewat WA langsung. Lebih disclaimer, jadi ini aku beli sendiri dan review yang aku buat ini adalah berdasarkan pemakaianku selama 1 bulan. Jadi seperti yang kita tahu, untuk Mitoshiba Chopper CH200 itu bedanya adalah yang pertama ada di mata pisaunya. Nah, untuk Mitoshiba CH200 terdiri dari 3 mata pisau, dan untuk kecepatannya itu ada 2 macam, kecepatan 1 dan kecepatan 2. Ini yang membuat Mitoshiba Chopper CH200 beda dengan yang CH100. Untuk pembahasan kali ini kita mulai dengan kelebihannya. Oke, untuk kalian yang baru ngeliat video ini dan penasaran gimana bentukannya, kalian bisa cek link di bawah, link unboxing Mitoshiba CH200. Seperti yang kita tahu, Mitoshiba itu adalah pelopor chopper di Indonesia. Untuk kelebihan dari Mitoshiba Chopper CH200 ini, yang pertama adalah dia mata pisaunya sangat tajam gitu. Jadi untuk melumat makanan sekeras apapun, contoh es batu atau mungkin daging yang beku, kalau misalkan kalian mau bikin bakso, itu sangat cepat. Bahkan hanya butuh sekitar 7 sampai 8 tekan aja. Jadi kan kalau misalkan kita mau pakai Mitoshiba CH200 itu kan nggak bisa standby. Nah, harus kita pencet lepas itu untuk menjaga agar mesinnya tidak panas. Terus yang kedua, kelebihan dari Mitoshiba Chopper CH200 ini adalah dia serbaguna. Jadi gak hanya bisa membuat bakso atau mungkin jus atau mau bikin selai sesuai dengan petunjuk yang ada di buku resepnya itu. Bahkan untuk choppernya sendiri bisa dijadikan sebagai mixer. Jadi buat kalian yang mau membuat kue, kalian bisa mengganti mixer dengan menggunakan Mitoshiba CH200. Nah, untuk kekurangannya adalah Mitoshiba Chopper CH200 ini itu tidak standby. Jadi tidak seperti chopper-chopper lain yang tinggal kita tekan satu kali dia itu bisa muter terus. Mitoshiba Chopper CH200 ini harus kita tekan lepas gitu. Itu sebenarnya bikin ribet sih. Jadi sebelum kalian beli Mitoshiba Chopper CH200 ini, ada baiknya disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ada baiknya kalian pertimbangkan untuk efisiensinya. Jadi kalau misalkan kalian adalah orang yang nggak pengen ribet, mencet, ngelepas, ada baiknya kalian beli chopper lain yang standby. Yang kedua, kekurangan dari Mitoshiba Chopper CH200 ini adalah berkaitan dengan service centernya. Nah, kebetulan di tempat aku di Jember itu ada service centernya. Mungkin di kota kalian belum ada. Jadi kalau misalkan kalian adalah orang yang takut ada apa-apa nih sama alat elektronik yang kalian pakai, terus kalian nggak tahu mau benerinnya kemana, ada baiknya kalian cari tahu dulu apakah service centernya itu ada di kota kalian. Untuk kekurangannya yang ketiga adalah, jadi menurut aku untuk pemasaran Mitoshiba Chopper itu sendiri atau produk-produk Mitoshiba yang lain itu kebanyakan via online gitu. Jadi untuk kalian atau mungkin untuk ibu-ibu di rumah yang takut beli-beli barang via online, aku tidak menyarankan. Kemarin juga ada yang tanya, ini produk choppernya belinya di toko apa? Nah, saranku kalau misalkan kalian mau cari produk ini, disesuaikan aja dengan kota tempat kalian tinggal, karena kan akan berpengaruh dengan ongkos kirimnya gitu. Jadi ada baiknya kalian pertimbangkan ongkos kirimnya biar nggak mahal-mahal banget gitu. Oke, jadi untuk kekurangan dari Mitoshiba Chopper CH200 ini adalah terletak di gelasnya yang besar. Nah, pas waktu aku unboxing video ini ngelakuin first impression, itu sempat yang kayak tumpah-tumpah gitu loh. Jadi menurut aku
kurang merekomendasikan Mitoshiba Chopper ini untuk kalian yang pengen bikin jus, atau misalkan kalian pengen mau bikin susu kurma kayak aku kemarin. Aku kurang menyarankan karena untuk zat-zat yang berbentuk cair, Mitoshiba Chopper itu dia itu kurang direkomendasikan untuk mencincang bahan makanan yang lembut seperti buah-buahan atau yang berupa cairan. Nah, kenapa? Karena Mitoshiba sendiri itu bukan blender tapi chopper gitu. Jadi fungsi chopper ini untuk memotong atau menghaluskan bahan makanan yang keras. Nah, kalau kita tadi sudah bahas tentang kekurangannya itu, sekarang biar lebih jelas lagi, sebenarnya apa sih bedanya chopper sama blender? Sebenarnya kelihatannya kayak mirip-mirip ya, sama-sama untuk menghaluskan bahan makanan. Tapi bedanya adalah kalau blender itu biasa digunakan untuk menghaluskan bahan makanan yang lembut seperti buah-buahan contoh, atau untuk mencampurkan cairan seperti susu dengan madu atau susu dengan kurma. Mungkin akan lebih works kalau kita pakai blender. Namanya aja blender, berarti kan fungsinya untuk ngeblend gitu. Nah, sedangkan untuk chopper ini, chop itu memotong. Jadi kesimpulannya, recommended gak sih Mitoshiba Chopper CH200 ini? Balik lagi ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan kita butuhnya untuk melumatkan, misalkan kita mau bikin bakso, atau misalkan kita mau bikin selai, atau untuk menghaluskan bahan-bahan makanan yang keras, aku bisa bilang ini recommended. Dengan catatan, bagi kalian yang gak keberatan dengan chopper yang tidak bisa standby. Kalau misalkan kalian pengen yang standby, aku lebih prefer brand lain, karena dari Mitoshiba sendiri itu tidak bisa standby gitu. Jadi harus kita pencet, harus kita lepas, pencet, lepas gitu. Sekian dari saya, semoga video review kali ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.